Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys ya. Ini adalah analisa untuk gold atau XAUUSD hari ini, hari Jumat tanggal 19 September tahun 2025 ya teman-teman. Semoga hari ini membiru ya, khususnya bagi teman-teman yang masih floating loss ya, yang masih belum profit, saya doakan semoga profit. Oke teman-teman, langsung saja kita akan mencoba menganalisa apa yang terjadi di gold hari ini. Intinya di awal saja saya langsung ngasih intinya ya guys ya. Intinya menurut saya gold hari ini akan turun, walaupun mungkin akan ada kenaikan minor sedikit ya guys ya. Mungkin akan naik dulu ke area re-entry di H4 ini, kemudian nanti mungkin di area sini sideways sebentar ya, baru nanti lanjut turun. Turunnya kemana? Menurut saya turunnya nanti bisa ke area bawah sini, di area low BB di time frame daily. Kenapa di sini saya bilang akan turun? Padahal kalau kita lihat di daily ini sedang zone zero loss untuk buy ya guys ya. Kalian bisa perhatikan di sini di time frame daily dia sedang terjadi zone zero loss untuk buy ya. Dimana semua candle berada di atas mid BB dan juga mid BB berada di atas MA50. Tapi di sini ada sesuatu yang perlu diperhatikan ya teman-teman, yaitu kalau kalian perhatikan posisi low BB-nya ini sudah beranjak ke atas guys. Ya, dia sudah beranjak ke atas seperti ini. Jadi nanti akan kemungkinan besar dia akan naik seperti ini. Kemudian MA50-nya dia akan cross ke area sini, guys. Dan kalau itu terjadi, maka nanti candle itu minimal banget akan turun ke area mid BB di area sini. Bahkan dia bisa sampai ke low BB di area sini. Jadi low BB-nya nanti akan naik ke sini ya untuk menjemput re-entry di time frame atasnya, yaitu time frame weekly. Seperti itu. Nah, di daily ini kalau kalian perhatikan dia kan sedang membentuk re-entry ya teman-teman sebenarnya. Ya, sebenarnya dia sedang membentuk re-entry di area sini ya, tapi re-entry ini masih belum valid karena masih belum ada ekstrim di time frame bawahnya, yaitu H4 atau H1 ya guys ya. Di sini kalau kalian perhatikan di H4 ini dia memang ada ekstrim ya teman-teman, ada ekstrim. Ciri-ciri ekstrim yang pertama sudah terpenuhi, yaitu MA5 low keluar dari BB. Nah, ini ciri-ciri pertama, tapi ciri-ciri kedua yang belum terpenuhi adalah belum ada candle reverse ya guys ya. Jadi dia di H4 ini perlu ada satu candle yang close-nya hijau ya, close-nya bullish, close hijau. Kalau kayak gitu berarti ini ekstrimnya valid. Kalau ekstrimnya valid, maka minimal banget dia akan naik menuju destinasinya, yaitu ke area MA5 MA10 high. Seperti itu ya teman-teman. Terus kenapa saya bilang turun prediksi saya? Karena ya ini guys, di daily ini low BB-nya ini sudah akan naik seperti ini teman-teman. Ya, sudah akan naik seperti ini. Ini video ini kemungkinan tidak terlalu panjang karena ya kita cuma analisa doang ya guys ya, nggak banyak ngoceh-ngoceh seperti biasanya. Akan tetapi ini nggak bisa langsung turun ya guys ya, berat kalau langsung turun. Kenapa? Karena sebelumnya ini tuh ada semacam base ya guys ya, ada sideways yang cukup panjang. Ini salah satu ciri khas dari gold itu, kalau sepengalaman saya guys, dia ketika ada base seperti ini dia nggak akan mampu untuk langsung terjun. Di sini kalau kalian perhatikan di candle yang merah ini ya, ini kan dia turun sampai ke area sini guys, ya sampai ke area base ini. Nah ketika dia turun dia langsung ditarik lagi naik nih. Ini naiknya udah lumayan guys, dari 3640 sampai 3670 300 pips gitu. Naik lagi. Nah ketika dia turun lagi ke area sini ya, ini menyentuh base lagi, dia naik lagi guys. Sama ketika dia menyentuh lagi di candle yang merah ini ya, terakhir ini, dia naik lagi gitu. Paham gak guys? Jadi naiknya lumayan ya guys ya. Ini dari 3630 sampai 3645, 150 pips gitu guys. Jadi memang ciri khas dari gold itu berat untuk langsung menembus base-base semacam ini teman-teman. Ini bukan BBMA ya guys ya, ini kayak ciri khas dari pair gitu. Dan memang saya sudah lama di XAUUSD dan memang itu terbukti gitu guys. Nanti coba kalian perhatikan ya, ketika ini nanti di sini ada base lagi ya teman-teman. Sini saya akan tunjukkan dulu. Di sini kan ada base nih di H4 nih ya, ada base nih. Nah, nanti ketika candle itu ya, coba akan saya panjangkan ya base-nya kayaknya. Nah nanti guys, ketika candle itu menyentuh area sini, oke, menyentuh area sini, dia nggak akan langsung tembus guys. Nggak, itu hampir nggak pernah terjadi sih guys kalau sepengalaman saya di gold ya. Jadi ketika nanti dia nyentuh base ini, oke, dia pasti akan naik dulu guys.
pasti dia akan ada retracement ke atas itu 100 pips atau 200 pips gitu. Nah, baru nanti second touch dia masih naik lagi biasanya guys. Nah, di touch ketiga, sentuhan ketiga, dia biasanya naiknya dikit terus baru turun atau kadang juga langsung tembus kayak gitu. Sama juga yang terjadi di sebelumnya ya. Sama juga yang terjadi di sebelumnya. Ini kan base ya, base-nya kita tandai ya. Base itu apa ya? Ya setway kan di sini setway-nya guys. Dan kita anggap candle yang ini belum terjadi gitu. Jadi kita anggap aja dia posisinya masih naik yang di area sini guys, masih naik ya. Nah, base-nya ini kita tarik ke area sini. Oke. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, sini saya akan gimana ya jelasinnya. Nah, ini guys, di candle yang ini ya, candle yang ini. Kalau kalian perhatikan dia itu di sini saya akan coba ambil pensil dulu supaya enak jelasinnya, teman-teman. Nah, ini garisnya kita hapus aja ya. Oke, kita hapus yang ini. Nah, kita kan tadi sudah menandai base-nya guys ya. Base-nya kan kita tandai tadi di area sini sampai sini ya. Ini memang base-nya cukup lebar ya guys ya. Nah, anggap saja candle yang ada di area sini ini belum ada. Anggap saja candle ini masih di area atas sini guys. Ya, anggap saja seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, ketika candle ini menyentuh base pertama kali, sentuhan pertama kali di mana guys? Sentuhan pertama kali itu di area sini guys. Ya, di area sini. Nah, ini kan udah masuk base nih. Nah, dia nyentuh turun. Nah, ini nggak mungkin, hampir nggak mungkin candle ini langsung nembus ke bawah. Ini hampir nggak mungkin guys, karena di sampingnya ada base yang cukup kuat tadi kan. Jadi ketika dia sentuh ini, maka dia naik dulu tuh. Naiknya banyak banget ini guys. Banyak banget gitu. Naik ke sini, turun lagi, naik ke sini. Nah, sentuhan kedua kemana? Sentuhan kedua ini guys. Ya, ini ya bisa kedua atau yang inilah bisa sama aja lah. Intinya kalau masih pertama kedua ini dia memang turun guys ya. Kalau kalian perhatikan dia memang turun sampai ke area sini. Hampir ke bawah base yang paling bawah lah. Tapi dia ketarik lagi ke atas bahkan sampai sini lagi guys. Ini ratusan pip, banyak banget ini guys. Nah, sama ini sentuhan ketiga nih. Nah, dia ketarik juga. Walaupun dia close bearish tapi dia ketarik guys. Ya, dia kan sampai turun ke area sini nih. Ini di harga 3630. Dia kan ketarik ke sini kan close-nya di sini candle ini. 3645. Ya sekitar 130-an pips lah. Kalau ini 3643 mungkin ya. Paham guys? Nah, di sini karena sudah tersentuh berkali-kali maka kemungkinan besar dia bisa akan tembus. Tapi ya karena base-nya ini lebar, tembusnya itu agak sulit itu teman-teman. Maka biasanya candle itu, maka saya tadi bilang kemungkinan besar dia akan naik dulu dikit baru turun ya. Kalau dia bisa tembus maka dia akan turun menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu ke area low BB di time frame daily. Kenapa ke low BB time frame daily? Karena kalau di H4 membuat momentum sell ya, momentum sell di suatu time frame itu tujuannya adalah low BB di time frame atasnya, yaitu kalau ini H4 berarti kasusnya di daily gitu. Nah, di sini di H1 juga sedang zone zero loss sell ya, teman-teman. Ini zone zero loss sell yang belum terjadi momentum. Nah, ini salah satu setup yang sangat bagus, guys. Di sini kalau saya sih berani sell ya. Saya sepertinya akan sell habis ini di aplikasi di akun pribadi saya, tapi untuk signal di grup sepertinya saya belum berani untuk ngasih signal, guys. Nanti mungkin saya akan ngasih signal, kalian mungkin nanti akan saya kasih signal di area sini ya, kalau tersentuh. Mungkin sell limit di area sini, SL-nya kan harus 50 pip ya guys ya, mungkin di 3650 lah. Tapi kalau saya pribadi saya akan sell sekarang sih guys. Ya, saya pribadi akan sell sekarang. Ya targetnya mungkin nanti 100 pip atau 50 pips itu biasanya saya sudah kurangi layer ya teman-teman. Kalau layer banyak-banyak itu scalping itu jangan kalian hold lama-lama guys ya. Kalian kalau scalping itu jangan berharap pengen dapat 1000 pips itu. Jangan, itu tugasnya yang swing. Kalau kalian pengen dapat pips yang banyak ya kalian swing guys. Scalping itu 20 pip aja udah banyak banget gitu teman-teman ya. Kelasnya scalping tuh mainnya bukan di pips ya guys ya, sebenarnya mainnya itu di ukuran lot. Jadi kalian pakai lot yang besar, pipsnya itu dikit-dikit aja, nanti profitnya juga tetap banyak. Tapi ya memang semua ada resikonya masing-masing. Nah oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga membantu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.